Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Anadia, INPM 200800062. Saya mahasiswa STQ PGRI Sumbar dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Sesi B. Baiklah, kali ini saya akan membahas makalah saya tentang ruang lingkup filsafat. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapakah Anda harus belajar filsafat? Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia, istilah filsafat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu filsafah, yang juga diambil dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti philia persahabatan dan sophia kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, lantaran batasan filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran dikenalkan sebagai batasan seperti berikut. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah pengetahuan yang terjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Menurut Langenfeld, filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna keadaan, Tuhan, keabadian, dan kebebasan. Yang kedua, filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat disejajarkan dengan peran seorang ibu yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu yang dengan jasanya membesarkan anaknya menjadi dewasa. Ya, the mother of science. Julukannya, ibu dari sekian banyak pengetahuan menguak hakikatnya hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu, di manakah posisi filsafat jika dikaitkan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari hingga semester ini? Menurut saya, seorang ibu memberikan pelajaran kepada anaknya, pola pikir yang baik tercipta oleh didikan ibu yang baik. Sama seperti hal demikian, posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra terletak pada pola pikir yang telah tertata, kemudian kembali dibentuk pada saat anak belajar filsafat. Yang ketiga, tunjukkanlah apa perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang masuk akal, di mana pengetahuannya berasal dari pengalaman dan pengamanan sehingga semua orang memiliki pendapat yang sama terhadap satu hal tersebut. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar dari diri manusia secara ilmiah. Pemikiran secara ilmiah lebih bersifat simat. Baiklah, demikian makalah saya. Jika ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.